Saat ini saya sedang berada di Jalan Minangkabau di Manggarai, Jakarta Selatan ya. Nah, ini akan berlangsung pemotongan kabel-kabel utilitas yang ada di sekitar sini. Kita bisa dilihat secara kasat mata saja, ini sudah terlihat semrawut dan ini termasuk salah satu pusat kota yang cukup ramai di sini. Dan kali ini sedang berlangsung briefing supaya nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Kita akan ikuti bagaimana proses pemotongan itu. Selasa 4 November 2025, Dinas Bina Marga DKI Jakarta memotong dan menata kabel fiber optik tak berizin di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Puluhan kabel setinggi 4 meter ini dimiliki 24 perusahaan operator jaringan internet dan telekomunikasi. Lokasinya tersebar di 5 ruas jalan sepanjang 2,6 km. Puluhan jaringan kabel udara di daerah ini diduga tidak mengantongi izin sejak bertahun lamanya. Kalau misalnya memang tidak berizin, Pak, jadi selama ini tuh memang seharusnya sama sekali tidak boleh ada kabel-kabel yang seperti itu, Pak, yang menggantung di udara. Seharusnya memang tidak boleh. Oleh karena itu, sekarang bila ada Tidak boleh sama sekali atau ada pengecualian, Pak? pengecualian di atas flyover atau di underpass, itu boleh kabel udara. Ya, selain itu tidak boleh. Oleh karena itu, sekarang apabila ada operator pemilik jaringan utilitas yang melakukan pemasangan kabel udara tanpa izin, maka kami kenakan sanksi. Kami panggil, kami buat klarifikasi, kami lakukan klarifikasi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemberian teguran. Tim Realitas menemui Anton F. Belnis, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Wilayah Jabodetabek, Serang, dan Banten. Anton menyebut, karut-marut tata kelola kabel terjadi sejak tahun 1970 dan mencapai puncaknya saat pandemi 5 tahun silam. Berarti yang dimaksud dengan kabel yang tak berizin itu apa, Pak? Apakah memang ada 1-2 operator gitu, Pak, yang memang tidak berizin? Kalau kita flashback, memang kabel udara ini kan sudah sejak lama, ya kan? Kita nggak bisa pungkiri juga, ya. Sudah dari tahun 70-an lah. Kalau yang tidak berizin, saya kurang tahu persisnya. Kalau biasanya sih yang namanya kita melakukan pemasangan kabel internet ini, ya kita melakukan izin. Cuma kan memang peraturan kabel udara ini kalau nggak salah itu baru mulai sekitar 2016-2017 ya. Ya sebelum-sebelumnya ya memang sudah terpasang dan kita lakukan penarikan kabel udara ya sesuai peraturan yang ada. Meski dituding tidak berizin, Abjatel Jabodetabek mengklaim telah menurunkan kabel udara sepanjang 539 km di area Jabodetabek, Serang, dan Banten dari 2021 hingga 2025. 75% ada di Pemprov DKI dan area-area lain. Sehingga nanti secara estetika akan lebih enak dilihat, enak dipandang, dan aman untuk pengguna jalan. Tim Realitas juga menemui PT Amron Citynet, operator yang terdaftar sebagai pemilik kabel fiber optik dan jaringan telekomunikasi di Jakarta. Manajer aset PT Amron Citynet, Wawan Sofwan Hidayat mengungkap, selama ini tumpang tindih peraturan disebut menjadi penyebab keberadaan kabel udara di Jakarta semrawut. Di Jakarta itu peraturannya agak tumpang tindih. Jadi ada peraturan Pergub nomor berapa, terus diperbaharui lagi ada Pergub nomor berapa gitu kan. Di peraturannya itu memang belum menggunakan peraturan itu secara tegas ya gitu kan, boleh dan tidaknya.
Karena untuk tahun yang sekarang saja Dinas Bina Marga sendiri itu mencanangkan program tiang bersama juga. Artinya kan tiang bersama artinya secara ini peraturan artinya dilegalkan gitu kan untuk yang tiang udaranya. Saat ini PT Amron Citynet mengelola sekitar 1.000 km bentangan kabel udara maupun kabel bawah tanah. Jaringan kabel fiber optiknya tersebar di Jakarta dan sejumlah daerah. Kalau kemarin itu misalnya kabelnya dipotong, itu terus gimana Pak? Apakah dialihkan ke gimana? Secara teknis itu gimana kalau dipotong? Itu sebelumnya sudah ada program penurunan kabel udara di sekitar Minangkabau. Karena ada program LRT nanti yang berimpact dengan kabel-kabel prioritas yang ada. Biayanya untuk masang itu gimana Pak? Bayarnya berapa? Di udara tidak ada gitu ya. Retribusinya kan masih tumpang tindihnya masih belum jelas untuk retribusinya. Sementara Regional Operation di PT Fiberstar, Nusantara Silitonga mengungkap, masih banyak operator nakal yang memanfaatkan jaringan kabel dengan tidak semestinya. Modusnya menumpang tiang milik operator lain demi kepentingan bisnis kelompoknya. Aku dapat info itu di tahun antara 2015 atau 19 itu kabel udara maupun segala macam pun infra harus berizin. Faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan ada yang berizin tapi tidak semuanya berizin. Awalnya itu sudah berizin, cuma dia ngambil dari situ buat ke rumah gitu. Tapi informasinya banyak juga yang asal numpang, Mas. Asal numpang ada. Itu banyak. dari provider apakah bisa ketahuan? Mereka itu dari skala besar, skala kecil, atau sedang? Atau... Bisa sebenarnya kalau trace, cuman lebih effort ya Mas. Kita lebih harus ngusut ngetrace-nya dulu. Ini kabel punya siapa? Kan nggak yang numpang itu nggak cuma satu. Kalau cuma satu bisa ketahuan. Betul, ini banyak berarti. Ya, jadi setiap kabel itu ada identifikasinya, ada identitasnya. Kita melakukan teguran, Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang dipasang tadi dilakukan pembongkaran, Pak, oleh mereka sendiri gitu. Karena melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi berupa teguran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Abjatel Pusat, Jarimanga Saswandi membeberkan, selama ini terdapat operator ilegal yang turut bermain di pusaran bisnis jaringan telekomunikasi, internet, serta fiber optik. Itu ada perbuatan oknum-oknum yang menyalahi aturan secara pidana sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 99 itu bisa dipidana. Menurut rekan-rekan ABJI dan Komdiji itu terdapat hampir 60.000 ISP legal. Yang terdaftar di ABJI itu sekitar 1.300. Perda ini menjadi peraturan pemaksa supaya kabel-kabel di udara turun ke bawah tanah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.